kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, biar kiranya Tuhan hadir dalam ibadah kita, dalam penyembahan kita, pujian kita, mengundang hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk sama-sama mengikuti ibadah malam hari ini. Saya percaya, bersama dengan Tuhan, kita tidak akan kehilangan berkat. Ada banyak hal-hal yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah. Amen. Mari kita Tuhan menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pak John, keyboardnya kurang kedengeran, Pak John. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Menyembah. Ku menyembah dalam hadirat-Mu, hampiri kasih datang karunia Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanmu hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini. Amen. Kau Yesus, senang hatiku menyembahmu. Kau besar. Senang hatiku memujimu. Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemujizatan terjadi di sini. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, maka banyak hal yang akan Tuhan lakukan. Mujizat akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya mari malam hari ini kita mau terus memuji Tuhan, mengundang Roh Kudus untuk hadir di sini dengan karya-karyanya yang luar biasa. Kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Berkaryalah Roh di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru,
Pak John. Upalah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Upalah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama Yesus. Haleluya. Mari kita minta kepada Tuhan untuk mengubah, membentuk hati kita agar kita bisa sama seperti Bapa. Tanpa ada pertolongan Tuhan, sulit bagi kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Berkaryalah Roh di sini. Berkarya dengan kuasa. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa. Jamah kami Bapa, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, Oh, tapi Mami pas tidak datang. Kan bukan ulang tahun YouTube. seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Ini kerinduan kita bersama malam hari ini, biar Bapak mengubah setiap kehidupan kita untuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Rasanya memang sulit, saudara ya, karena di tengah-tengah pergulatan dunia yang semakin sulit hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang mengalami masa-masa gelap dalam kehidupan, khususnya usahanya. Sehingga benar-benar adalah kasih karunia kalau kita bisa bertahan sampai sore hari ini, sampai malam hari ini masih bisa mengikuti komsel. Ya, saya tadi pagi di BR 40 ya berbicara betapa berat beban kehidupan hari-hari ini anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali apapun dia, sebagai pengusaha, sebagai pekerja, ya, dengan tingkat kesulitan ekonomi yang begitu luar biasa. Saya membaca tadi pagi kiriman dari teman saya bahwa di Australia
sekarang ini sedang mengalami kesulitan, tingkat kenaikan harga yang sangat cukup signifikan ya, memberatkan masyarakat. Bahkan di Eropa pada umumnya sudah mengalami masa-masa yang sulit ya. Kenaikan harga yang tidak terkendali, yang tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Sepertinya dilepas bebas, dan ini adalah tantangan masyarakat dunia hari-hari ini. Kesulitan akan terus bertambah. Ya, dalam 2 Timotius 3 akan datang masa yang sukar. Dan saya percaya ini firman Tuhan semua akan digenapi. Sebabnya kita yang masih bisa bertahan sampai malam hari ini, saya mau katakan dengan kasih Kristus, itu karena kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita. Semuanya itu karena kasih karunia, pertolongan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa. Saya rasakan hal itu, makanya saya saksikan malam hari ini. Silakan sementara kita menunggu Pak Freddy, mungkin kita bisa sharing. Pak Yugo bagaimana dalam usaha hari-hari ini, Pak? Ya samalah Pak John, very difficult. Maksudnya kita nggak bisa mengandalkan Tuhan, nggak bisa mengandalkan diri sendiri, harus mengandalkan 100% ke Tuhan ya. Ya. Jadi persaingan, saya ngeliatin Indonesia juga ekonominya jelek kelihatannya ya. Ya Pak. Ini tidak bisa Pak Presiden Jokowi sudah mengatakan tahun 2003 adalah tahun yang cukup gelap buat Indonesia ya. Ya, ini satu hal yang tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi ini karena memang begitulah keadaan dunia yang kita masuki hari-hari ini, yang kita jalani. Pak Chandra sebagai pekerja. Sama Pak, target terus naik, ya dimintanya lebih lagi, cuma ya puji Tuhan kita masih ada pekerjaan, masih ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan, yang ingin kita berkarya, ya tadi lagu Pak John ya, berkaryalah Roh Kudus, ya kita berkarya bersama Roh Kudus, bersama Tuhan. Saya rasa itu aja sih yang ini ya, yang penting ya kita menjalani keadaan saat ini yang penuh dengan uncertainty. Kalau saya baru siapkan satu slide. Next week kita ada offset meeting tim saya dan bos saya dari Australia juga datang. Kita akan ke Batam gitu ya. Kita lagi mau ngomongin bisnis plan juga tahun depan. Jadi saya lagi siapkan satu slide yang saya juga ngomong itu intinya adalah uncertainty banyak sekali ya. Dari supply chain, dari ekonomi, politik, sosial ya semuanya ya, termasuk war yang saat ini yang terjadi gitu ya. Jadi memang kalau kita nggak mengandalkan Tuhan, tadi Pak Yugo katakan ya, itu sulit gitu ya, karena kita punya guidance itu ya cuma Tuhan Yesus gitu ya, karena nggak ada yang bisa menjamin what is next gitu. Walaupun kita bisa mau forecast, kita mau bisa bikin bisnis plan yang bagus gitu kan, tapi kan kita nggak ada yang tahu once itu akan terjadi apa gitu kan. Jadi itu yang sedang kita bicarakan. Inflasi di mana-mana ya. Jadi harga semua naik, material naik. Kita dipaksa juga naik harga untuk jual produk kita. Sejak tahun lalu udah naik harga udah lebih dari 10% saya rasa itu. Jadi kita di bagian departemen penjualan juga susah, sales ya. Jadi ya itulah yang kita bisa harus terus melekat kepada Tuhan ya, supaya kita bisa terus diberi kekuatan. Kalau kekuatan kita sendiri sih susah sekali ya, akal sehat itu susah sekali ngadepinnya gitu. Cuma ya kadang-kadang saya bingung aja, dikasih hikmat Tuhan, dikasih how we influence people ya. Saya berdoa kita continue to get influence, kita bisa menjadi satu influence, memberikan impact, dampak di tempat kita kerja, dimanapun kita berada gitu ya. Ya itu dulu Pak John. Baik, terima kasih Pak Chandra. Memang endingnya ya, konklusinya kita sekarang ini sudah tanggung Pak. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kalau mau bersahabat lagi dengan dunia, ini sudah tanggung, kita sudah
di ujung perjalanan. Who know what next, ya? Nggak ada manusia pun yang tahu masa depan ke depannya apa yang terjadi. Hari esok pun kita nggak bisa prediksi. Ya, saya mau ingin dengar dari Pak Hengki bagaimana pandangan, ada Pak Hengki, ada Pak Gerard sama-sama yang di Australia. Silakan Pak Hengki, kalau bisa mau dibagi Pak, keadaan inflasi katanya yang cukup tinggi terjadi di Australia. Kita ingin dengar dari Jakarta. Saya lagi masih sibuk, masih beres-beres dapur. Emang sih inflasi naik, tapi saya sih nggak begitu terasa pengaruh ya. Artinya ya Tuhan cukupin lah, maksudnya emang naik, semua naik ya, bensin naik, makanan naik, tapi ya income oke gitu ya, Tuhan masih pelihara. Saya juga nggak gitu ngikutin bisnis corporate ya, jadi saya nggak bisa komen apa-apa. Kalau mungkin kalau orang main share, itu mungkin bisa gitu. Kalau saya enggak, saya cuma kerja aja. Pokoknya day by day saya kerja, Tuhan cukupin, cukup untuk makan, pakai, ya saya happy, mengucap syukur. Gitu. Jadi saya nggak banyak komen lah, saya nggak ngikutin bisnis kan. Oke. Oke. Ya, thank you Pak Hengki. Kita hanya ingin dengar aja Pak, karena keadaan memang sedang terjadi di mana-mana. Ini Pak Freddy nggak bisa masuk Zoom dari tadi ya. Kenapa ya? Pak Yugo bisa bantu Pak Freddy, Pak Yugo? Coba saya tak cekin apa saya kasih yang mungkin apa dia salah nggak? Iya, kita bisa masuk semua kok. Apa ada kesalahan di mana ya? Pak Richard Wijaya, Jepang, bagaimana kondisi sekarang Pak Richard? Ya, hari-hari ini memang kita sedang menghadapi masa-masa berat ya. Kita katakan kita sedang masuk dalam masa penampian. Penampian itu seperti gandum yang ditapis ya, diayak. Ada yang jatuh terbang karena ringan, tidak ada isinya. Ada yang terus masih bisa bertahan dalam tampian. Ini memang ujian yang cukup berat. Kalau dulu ujiannya, ini Pak Rita sudah katakan bahwa sekarang sudah mahal semuanya. Makanan, apa ini, naik gila-gilaan. Ya, makanan naik gila-gilaan, kalau gaji ikut naik sih nggak apa-apa ya. Kalau makanan naik gila-gilaan sementara gaji turun-turunan terus, ya karena tadi anak saya bilang dia kerja di Tokopedia ya, bahwa Tokopedia sekarang ini sedang siap-siap untuk melakukan pengurangan pegawai. Ini akan terjadi satu masa yang sangat berat menurut saya ya, hari-hari ini. Kita harus benar-benar mendapatkan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Tanpa pertolongan dari Tuhan, kita ini nggak bisa kuat bertahan. Ya. Dalam keadaan enak saja kita sudah banyak yang mengalami masa sulit, apalagi dengan kondisi ekonomi resesi yang semakin tinggi. Tapi itu kita tidak bisa menghindar, ya, karena memang itu kenyataannya yang harus terjadi. Nah, Pak Freddy Leong sudah hadir bersama kita malam hari ini. Pak Freddy, terima kasih. Welcome. Selamat malam semua. Ya, saya pikir waktunya kita akan memulai, Pak ya, komsel yang akan disampaikan oleh Pak Freddy. The stupid life, first smart life. Ya, kita harus hidup dengan penuh hikmat, harus menjadi pintar dalam segala hal. Ya, tentu hal yang baik ya, dibanding menjadi bodoh. Kalau orang bodoh itu, aduh, banyak hal kerugian yang dialami. Silakan Pak Freddy. Tuhan memberkati kita semua malam ini. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Ya, malam ini saya akan bahas yang ringan-ringan aja ya. Topiknya, judulnya adalah Smart Life versus Stupid Life. Ya. Nah, ini sebetulnya memberikan kita gambaran, kita mau pilih yang mana hidup itu.
Kita mau hidup secara cerdas atau kita mau hidup secara bodoh? Saya akan mengacu kepada firman Tuhan yang saya yakin semua Bapak Ibu pernah dengar, yaitu tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijak. Ya, saya akan bacakan untuk saudara secara cepat untuk refresh saja, ini ayat udah sangat populer sekali ya. Ya, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Kalau suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari firman ini ya kita belajar sesuatu. Ya, firman ini Bapak Ibu Saudara, Yesus itu mencoba memberikan kontras. Ya, ada dua kelompok orang. Ya, Yesus selalu sering ya di dalam Perjanjian Baru itu menampilkan ada 2 jenis orang atau 2 kelompok orang dengan cara hidup yang berbeda. Ya, Matius 24 contohnya ya, ayat 40 sampai 41 dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, maka yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, maka yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sekali lagi, ini adalah sebuah perbandingan. Ya, perumpamaan yang Yesus berikan. Nah, Matius 24 ayat 45 sampai 51 juga disebutkan ada hamba yang setia dan bijaksana dan ada hamba yang jahat. Jadi Yesus sekali lagi mengkontraskan ya ada 2 tipe orang dalam kehidupan ini. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai 30, ada hamba yang diberi banyak talenta dan bahkan ditambahkan sampai berkelimpahan. Ada hamba yang diberi sedikit namun malah diminta lagi sehingga tidak memiliki apa-apa lagi. Nah, Saudara, ada juga di Matius 25 ayat 31-46, Yesus juga mengatakan, ada domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Inti semua ini Bapak sekalian, ya, firman ini mengkontraskan bahwa ada 2 kelompok manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang bahagia, ada yang sedih, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, termasuk ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Ya. Nah, intinya adalah apa sih? Yesus mau mengingatkan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Ya, sepanjang hidup kita harus memilih. Dan pilihan itu menentukan kualitas hidup kita. Kita mau yang mana? Ya, seringkali kita nggak menyadari bahwa kita itu memilih pilihan-pilihan yang bodoh. Pilihan-pilihan yang tidak baik, ya sehingga kualitas hidup kita jadi tidak baik juga. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang membedakan antara gadis yang bijak dengan gadis yang bodoh itu adalah apa sih? Perbedaan cara berpikir mereka, mindset mereka. Itu yang akan menentukan tindakan mereka seperti apa. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sangat
memahami ya firman Tuhan, terutama di Perjanjian Baru, itu banyak bicara tentang cara berpikir, sudut pandang, ya pola berpikir, dan kita juga banyak sekali dengar berbagai equipping khotbah tentang mindset, ya cara berpikir, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita perhatikan gadis-gadis yang bijaksana, dia bertindak dengan hati-hati dan cermat. Dia jalankan tugasnya yang dipercayakan sebaik-baiknya. Dan tidak ada waktu yang terlewatkan dengan sia-sia. Jadi selain dia bawa pelita, dia juga bawa tempat untuk penyimpanan minyak. Sedangkan gadis yang bodoh, nggak serius. Nggak mempersiapkan diri. Suka menunda-nunda. Ya, seringkali menggampangkan. Membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Ya, jadi kita belajar ya konsep kehidupan yang mana yang kita mau ambil. Kita mau seperti gadis yang bijaksana atau kita mau seperti gadis yang bodoh. Kelompok yang mana yang kita mau pilih. Ya. Nah, dalam Matius 7 ayat 24 dan 7 ayat 26, perbedaan antara bijaksana dan bodoh terletak pada melakukan firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan. Intinya sih seperti itu. Ya, Yeremia 17 sangat terkenal sekali Bapak Ibu, ayat 5 sampai 8. Ya, di situ juga dikontraskan orang yang terkutuk seperti apa, orang yang diberkati seperti apa. Orang yang terkutuk adalah orang yang memenuhi 3 kriteria ini Bapak Ibu. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, dan menjauhi Tuhan. Hidupnya jauh daripada Tuhan. Ini adalah salah satu kriteria penting yang namanya stupid life. Bodoh banget. Nah, sedangkan orang diberkati ya sebaliknya. Dia tidak mengandalkan diri sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan orang lain, tapi dia mengandalkan Tuhan. Ya, jadi kita mau pilih yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Ya, kita disuruh memilih hidup kita, cara berpikir kita, respon kita. Kita mau ambil respon yang smart atau yang stupid. Nah, saya akan kasih beberapa contoh ya, dan stupid Bapak Ibu. Ya, saya kasih contoh ya. Yang pertama, smart dan stupid adalah orang yang smart. Selalu preventif, selalu waspada, selalu bergantung sama Tuhan. Orang yang smart ini Bapak Ibu selalu berjaga-jaga. Ya, firman Tuhan, topik tentang berjaga-jaga itu udah banyak sekali ngingetin kita. Sedangkan orang stupid, tunggu ada masalah, baru cari Tuhan. Ya, saya kalau dengan teman-teman kompak sering ngobrol begini Bapak Ibu. Orang itu ya cari Tuhan itu, sungguh-sungguh cari Tuhan, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, udah bonyok abis, no way out, nggak ada jalan keluar yang lain, baru dia tiarap. Itu yang satu, bonyok abis Bapak Ibu. Kalau lu masih belum bonyok, belum mau cari Tuhan. Yang kemudian yang kedua, Bapak Ibu ya, kemungkinan yang cari Tuhan itu dia bertobat habis-habisan, misalnya kena penyakit yang berat, baru cari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tunggu ada masalah. Nah, seringkali ketika masalahnya itu selesai, hidupnya di atas angin, ya semua berkecukupan. Nah, itu ujiannya tuh. Ya, hartanya banyak, bisnisnya bertumbuh, hubungan anak, keluarga, istri baik, kesehatannya bagus. Itu ujiannya, Bapak Ibu. Apakah kita tetap preventif? Apakah kita tetap hidupnya waspada? Ya, itu ujiannya. Jadi ujiannya adalah kita mau cari Tuhan adalah ketika kita lagi di atas, kita cari Tuhan apa enggak? Atau ketika kita di bawah ada masalah. Ada loh orang yang ada masalah, kecewa sama Tuhan, akhirnya keluar. Ya, Bapak Ibu pernah lihat ya, orang yang tadinya mencintai Tuhan, melakukan pelayanan segala macam, ketika dapat masalah yang bertubi-tubi, akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Dan dia keluar dari Tuhan. Nah, jadi kalau saudara lihat,
Ya, contoh gadis bijak dan gadis yang bodoh itu. Ya, gadis yang bijak itu selalu preventif, selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini adalah ciri yang pertama, orang smart dengan stupid. Yang kedua, orang smart fokus pada hal-hal yang bisa dia kendalikan. Smart life ya. Orang yang stupid life, Bapak Ibu, mencoba mengubah situasi yang tidak bisa dikendalikan. Ya, yang paling saya sering lihat ya, kalau ini terutama suami istri, ya, suami istri ya, Bapak Ibu sekalian ya. Wah, istri saya begini cerewet, istri saya itu dan sebagainya lah, banyak hal yang negatif. Nah, pertanyaannya adalah kalau pasangan hidup saudara bermasalah, punya problem, respon kita maunya bagaimana? Kita mau ngelawan dengan respon yang negatif, kita mau mencoba mengubah dia, padahal mengubah diri sendiri aja susah, ini mau mencoba mengubah orang lain, termasuk pasangan saudara. Ya, jadi stupid respon itu adalah mencoba mengubah situasi yang tidak bisa dikendalikan. Sedangkan smart respon, ya, kita hidup dengan cerdas, Bapak Ibu. Lah, kalau memang nggak bisa dirubah, nggak bisa saya kontrol, nggak bisa saya kendalikan, apa yang saya bisa kendalikan? Ya, saya fokus kepada apa yang saya bisa lakukan aja. Ya, contoh ya, pada waktu COVID ya, banyak sekali orang yang mata pencaharian yang terkena dampak, bisnisnya lesu. Nah, Bapak Ibu, kalau stupid, kita akan nyala-nyalain si COVID. Ya, kita akan nyalain lockdown, kita akan nyalain ekonomi yang ambruk. Nggak ada habis-habis yang kita menyalahkan. Tapi kalau kita smart, kita berpikir, oke, kalau bisnisnya lockdown, kalau bisnis saya ini hancur babak belur, apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya bisa robah dalam diri saya? Apa yang saya bisa perjuangkan? Ya, saya banyak juga dengar ya, Bapak Ibu, orang yang punya problem ekonomi, keuangan. Aduh, kita punya dagangan sepi nih. Ya, misalnya jualan bakmi lah misalnya. Jualan bakmi saya sepi nih. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nah, banyak orang, ini yang saya akan besok sharing Bapak Ibu di Equipping Pagi besok sih sebetulnya. Banyak orang yang kejepit dengan keuangan, yang pertama-tama yang dia pikirkan adalah berhutang. Ya, bukannya belajar hal-hal baru, bukan belajar untuk berjuang bagaimana cari income yang kedua, tapi malah berhutang. Shortcut banget. Ya, akhirnya nggak bisa bayar, Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa bayar, akhirnya nyalahin. Bisnis sepi. Saya bukan yang nggak berusaha loh. Saya udah berjuang, saya udah dagang, nggak bisa, nggak laku, ekonomi lagi lesu. Nyalahin lingkungan. Ya, termasuk nyalahin anak, nyalahin suami, nyalahin istri. Jadi orang yang punya respon stupid life, hobinya yang paling kelihatan ada dua, Bapak Ibu. Blaming dan complaining. Ya, complain, blaming, complain, blaming. Ya, termasuk ya Bapak Ibu orang yang gampang emosional, ya, atau kita gampang kepancing marah. Kita mencoba mengubah eksternal, padahal internal kita nggak kita kutak-kutik. Ya, saya sering kasih contoh ya Bapak Ibu. Kadang-kadang saya masih kepancing, ya. Kalau naik mobil ya Bapak Ibu di Jakarta itu sangat so tempting gitu. Kita punya emosi, sangat memancing emosi kita. Betul nggak Bapak Ibu? Coba ketik di chat deh. Ya, nyetir mobil, nyetir motor, Bapak Ibu di Jakarta itu sangat memancing emosi. Dan yang paling nyebelin adalah motor yang lawan arus, Bapak Ibu. Ya, dan itu terjadi bertahun-tahun di Jakarta dan semakin lama semakin hebat. Nah, di awal-awal saya tuh kepancing marah itu. Kesel, maki-maki. Ya, yang motor yang lawan arus, nggak tahu aturan dan sebagainya. Cuma dalam hati saya bego juga ya. Emang saya bisa ngubah mereka? Emang saya bisa mengubah situasinya dengan marah-marah? Ya udah, nikmati aja. Ya, apa yang saya bisa kendalikan? Yang saya bisa kendalikan adalah pikiran saya.
Yang saya bisa kendalikan adalah berpikir positif. Yang saya bisa kontrol adalah perasaan saya, emosi saya. Ngapain saya kepancing dengan hal-hal yang saya tidak bisa kendalikan? Ya, saya senang pakai ilustrasi saya sebut dengan Sing in the Rain. Ya, itu ada judulnya ya, Pak. Saya yakin tahu tuh lagunya, Singing in the Rain, Pak. Jadi arti Singing in the Rain itu adalah ketika kita mau pergi ke satu tujuan, tiba-tiba hujan lebat. Kalau kita punya respon tuh very stupid, kita bikin alasan, habis hujan sih, ngapain saya jalan? Ya, jangan salah saya loh, kalau saya nggak jalan dan nggak berangkat, loh, hujan. Itu ada stupid respon, blaming, dan tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita punya smart respon, oke, kalau hujan, the show must go on, saya tetap harus jalan. Apa yang saya lakukan? Bawa payung, pakai jas hujan, pakai sepatu boot. The life must go on. Ya, move on terus dong, jangan berhenti. Nah, itu adalah smart respon, smart life. Ya, saya sering pakai filosofi air, Bapak Ibu. Ya, filosofi air yang di sungai. Ya, misalnya kitanya adalah airnya ya, Bapak Ibu. Kita lagi air di sebuah sungai. Kita mau menuju ke satu tujuan tertentu. Air ini lagi ngalir, tiba-tiba sampai satu titik ketemu dengan batu-batu kali yang gede. Nah, kalau stupid respon, kita nyalahin lingkungan. Kita nyalain si batu itu. Gimana sih ada batu ini? Ya bagaimana saya mau jalan? Ada batu gede. Tapi kalau orang yang smart respon, Bapak Ibu, dia akan cari celah. Bagaimana tetap move on. Suatu saat ya, Bapak Ibu, saya ketemu klien saya, seorang pria, dia usianya kira-kira saya pikir udah 52 tahun ada kali. Dia bilang begini, Pak Freddy, sebentar lagi saya akan dipensiunkan. Usia 55 dipensiunkan. Pak, saya udah stres loh, Pak. Saya tuh seringkali nggak bisa tidur loh, Pak. Kalau mikirin sebentar lagi saya dipensiunkan. Saya nggak tahu, Pak, nanti cari duit itu mesti gimana. Dan dia bilang begini, Bapak Ibu. Saya nggak punya apa-apa, Pak, untuk nanti kalau habis pensiun cari uang. Saya nggak punya modal, Pak. Nah, Bapak Ibu, waktu dia ngomong kayak gitu, saya tidak punya apa-apa. Saya ajak dia berpikir, Bapak berpikirnya stupid atau smart, Pak? Ya, kalau Bapak berpikir Bapak tidak punya apa-apa untuk cari uang setelah nanti dipensiunkan, ayo Pak, ambil kertas, ambil pulpen, saya tuntun pikiran Bapak. Ya, Bapak tulis ya, apa yang Bapak punya? Bapak punya network, Bapak punya teman, Bapak punya pengalaman hidup, pengalaman kerja, Bapak punya keterampilan. Bapak punya pengalaman cara memimpin orang. Bapak punya mata 2 yang masih sempurna. Masih bisa lari, jalan, masih punya 2 tangan. Dan Bapak punya istri yang selalu supportnya Bapak. Bapak juga punya anak-anak yang mengasihi Bapak. Itu apakah bukan modal, Pak, buat Bapak untuk berjuang? Ketika saya bukakan cara berpikir itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, memang dia nggak punya banyak uang. Itu situasi yang nggak bisa dia kendalikan. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia bisa lakukan dengan apa yang dia punya. Apa yang dia bisa. Nah, itu yang disebut dengan smart life, smart thinking. Fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Hal-hal yang tidak bisa kita rubah, hal-hal yang tidak bisa kita kutak-kutik, jangan disentuh. Dan jangan berharap kita ubah hal itu. Makanya yang ketiga, Bapak sekalian, orang yang stupid life itu mencoba menjadi Tuhan. Buat diri dia dan buat orang lain. Sok pinter, sok tahu, ya, mengandalkan logikanya sendiri.
Ya, mencoba menjadi Tuhan. Saya banyak banget ya kalau bawain equipping tentang family, keluarga. Ya, aduh, banyak banget deh pertanyaan-pertanyaan. Pak, suami saya itu belum dalam Tuhan. Ya, saya bingung, Pak. Suami saya itu pemarah. Saya akhirnya stres. Apa yang saya lakukan? Saya udah mencoba, Pak, mengubah dia, nggak bisa berhasil. Saudara, sekali lagi, mengubah diri sendiri aja udah susah. Apalagi mengubah orang lain. Makanya ketika kita mencoba mengubah orang lain, Bapak Ibu, kita akan stres. Dan itu akan menjadi pusaran, Bapak Ibu, lingkaran yang nggak habis-habisnya. Ya, saya banyak menjumpai para profesional yang masih kerja, itu stres dengan atasannya. Ya, atasannya otoriter, atasannya orangnya pendiam, atasannya tidak support, atasannya mau tahu beres saja. Satu daftar, Bapak Ibu, keburukan-keburukan atasannya. Dan dia berharap atasannya berubah sesuai dengan keinginan dia. Ya mana mungkin. That's so stupid. Ya, itu ada sangat stupid banget. Atau misalnya, rekan kerjanya yang nggak bisa kooperatif. Ya, dia mencoba berharap rekan kerjanya itu berubah. Nggak berubah-ubah. Akhirnya dia ngeblunder sendiri, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita punya smart life, kita punya smart thinking, kita coba serahkan total kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Ya, Amsal 3 ayat 5, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah engkau menggunakan pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5 tuh. Ya, jadi jangan mencoba jadi Tuhan buat orang lain maupun diri kita. Ya, kita udah sangat sering dengar di luar Tuhan semuanya sia-sia. Percuma. Ya, pakai kekuatan kita mah percuma deh. Nah, yang keempat, Bapak Ibu. Smart life dan stupid life. Orang yang smart life rendah hati dan takut akan Tuhan. Dia tahu banget apapun yang terjadi dalam hidup ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Semua ada di dalam wewenangnya Tuhan. Semua ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bagiannya kita adalah rendah hati. Takut akan Tuhan. Artinya rendah hati apa sih Bapak Ibu? Nggak mencoba melawan dengan kekuatan kita. Kitanya perlu tiarap. Tuhannya yang bekerja. Kita taat kepada firman Tuhan. That's a smart life. Tapi stupid life, Bapak Ibu. Mencobai Tuhan. Ya, test the water. Tuhan, gimana nih kalau saya main dosa nih? Saya kalau main cewek gimana nih ya? Boleh dong Tuhan main cewek, kemudian saya bertobat. Ya. Jadi orang-orang yang stupid itu ya Bapak Ibu, melakukan dosa itu dianggap nggak masalah. Yang penting nanti ada pemutihan. Ya, kita datang ke gereja, dan Tuhan kan bilang, Tuhan akan mengampuni. Udah pemutihan, besok lakukan dosa lagi. Bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Dia nggak sadar Bapak Ibu, setiap perbuatan dosa ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ya, oke, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti gadis bodoh dan gadis bijaksana, pertanyaannya adalah, kita mau hidup kita seperti apa? Ya, apapun problem yang kita sedang hadapi, kita mau bertindak, berpikir secara cerdas atau stupid. Nah, saya akan akhiri begini Bapak Ibu. Orang yang smart, orang yang punya smart life, itu tidak mengizinkan berbagai kejadian, berbagai peristiwa meruntuhkan semangat hidupnya. Saya ulangi lagi ya. Orang yang punya konsep smart life, dia tidak mengizinkan berbagai kejadian, berbagai orang meruntuhkan semangat hidupnya. Karena orang yang punya smart life itu percaya semangat hidup itu penting dijaga. Orang yang punya smart life itu akan jaga motivasinya. Karena dia mengerti semangat dan motivasi akan dipakai untuk menghadapi berbagai persoalan hidup. Tapi orang stupid Bapak Ibu, setiap saat meruntuhkan semangat hidupnya. Cari gara-gara untuk stres, cari gara-gara untuk ya emosional terus-menerus.
Ya, bukannya kita nggak boleh stres ya. Kita kan manusia masih bisa stres. Yang saya maksud adalah stres yang terus-menerus. Emosional yang terus-menerus. Ya, firman Tuhan udah bilang Allah adalah sumber damai sejahtera. Tapi kita nggak mau masuk ke sana. Kita lebih memilih mengumbar keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. That's a stupid. Makanya ciri-ciri orang yang stupid, Bapak Ibu, sukacitanya sebentar, keselnya, marahnya tuh lebih panjang. Dan dia tidak memfilter apapun trigger yang di luar itu, mana yang perlu dimasukin ke pikiran, mana yang dia mau tolak, semuanya dia masukin. Ya makanya orang kayak begini jadi toksik. Banyak banget masuk ke dalam pikirannya dia, ke dalam hidupnya dia. That's a stupid life. Nah, kalau orang smart life adalah orang yang singing in the rain. Hujan, ketika lagi masalah, ketika lagi suka cita, ketika lagi senang, enjoy aja, nikmati aja. Karena kita percaya Tuhan mengendalikan hidup kita. Tuhan yang menjadi penguasa kita. Ya, mati hidup kita adalah di bawahnya Tuhan, di bawah kendalinya Tuhan. Ya, jadi pertanyaannya adalah kita mau menjalani gaya hidup yang apa? Smart life or stupid life? Itu adalah pilihan kita. Ya, oke, saya kembalikan lagi kepada Pak John ya. Baik, Pak Freddy, luar biasa. Rasanya semua yang Pak Freddy sampaikan ada di kehidupan kita malam hari ini. Ya, karena memang itulah internet saya ini lagi bermasalah, Pak. Kalau saya hidupin ini sih kok putus-putus, Pak ya. Tapi itulah yang kita tidak bisa sangkal ya. Kita seringkali itu hidup di dua kutub, ya. Kadang-kadang menjadi smart, kadang-kadang menjadi stupid. Saya akan buka kesempatan ini untuk kita menanyakan sesuatu kepada Pak Freddy. Saya yakin sudah ada banyak orang yang ingin bertanya. Silakan, saya pertama buka kepada Pak Yugo. Pak Yugo, bagaimana menghadapi kehidupan ini? Seringkali kita di smart, seringkali di stupid, atau dua-duanya? Ya, tetap ada ya. Kita selalu kadang-kadang kita lost semangat, itu masih ada. Tapi kita harus jaga hati, ya. Nah, menurut saya gimana kita tetap bisa lebih semangat lah, intinya gitu. Kadang tetap ada kekhawatiran, kadang kita terlalu banyak masalah, mungkin bisa, aduh, rasanya semangatnya hilang lah gitu. Tapi tetap kita gimana pun kita harus bangkit lagi. Kita harus ya banyak doa untuk meningkat, maksudnya untuk berpikir positif lah, karena kita di belakang kita ada Tuhan, jadi kita jangan mengandalkan pikiran sendiri, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Itu sih, memang nggak gampang, tapi kita harus coba semaksimal mungkin. Ya. Ini realita kehidupan Pak Freddy. Mungkin Pak Hengki di Australia pengalaman lebih lain Pak dibanding kita di Indonesia Pak. Silakan Pak Hengki, kalau ada yang mau disampaikan atau masih menjalani masa hujan atau sudah dalam masa summer sekarang ini ya. Australia sudah masuk masa summer ya. Tuh Pak, udah beda 4 jam. Saya di sini udah jam 12. Tapi saya juga lagi belum beres sih, lagi masih beres-beres di dapur, beres. Tadi apa Pak pertanyaannya? Sorry Pak John. Apakah Bapak seringkali menghadapi masa rain or summer ya? Dalam kehidupan ini kan seringkali kita ada tumpang tindih atau seringkali kita hujan panas terus nih Pak. Dalam kehidupan kita bergantung kepada Tuhan. Iya, kehidupan sih selalu ada hujan, ada panas, ada mendung, ada senang, ada suka, ada duka. Tapi kembali lagi sih sebetulnya kalau menurut saya, kita senang apa enggak sih di pikiran, di hati kita ya. Walaupun kita punya banyak, diberkati banyak, kalau kita nggak ngerasa cukup, tetap aja nggak senang ya. Tapi walaupun nggak banyak, tapi kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada, mengucap syukur dengan apa yang ada,
ya senang-senang aja. Saya sih percaya janji Tuhan kan, bahwa jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, minum, pakai. Burung aja dia pelihara kan, bunga di padang aja dia pelihara, masa kita anak-anaknya sudah dibeli tunai sama darah Yesus enggak dipelihara. Cuma masalahnya kan seringkali kita kepengen lebih daripada sekedar makan dan pakai. Itu yang membuat kita kadang-kadang nggak happy, kita sedih karena kita menginginkan lebih daripada kebutuhan kita. Kalau kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, hasilnya kalau kita udah cukup makan, itu pakai, kita udah ngucap syukur, selebihnya adalah bonus. Saya percaya kita pasti oke ya, karena Tuhan janji loh. Asal kita kerja, kita harus kerja, tetap lakukan bagian kita dengan baik, pastilah kebutuhan akan dicukupi. Tuhan nggak janji keinginan loh, karena kalau keinginan itu kan tanpa batas ya, betul nggak Pak John? Nggak ada batasnya. Tapi kalau kebutuhan saya yakin Tuhan akan cukupin, asal kita lakukan bagian kita. Kalau keinginan belum tentu. Tuhan yang ukur, tapi juga Tuhan kita baiklah. Kan Tuhan bilang, bergembira di dalam aku, maka aku akan memberikan keinginan hatimu. Jadi kadang-kadang Tuhan juga bisa beri keinginan hati kita, walaupun bukan kebutuhan. Tapi Tuhan nggak janji akan memenuhi setiap keinginan kita. Yang dia janji, dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Itu makan, minum, pakai. Itu aja sih kalau buat saya. Jadi walaupun saya kan narik taksi nggak bisa tiap hari rame ya, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi, kadang-kadang having good day, bad day, buat saya sih good aja gitu. Ya, Pokoknya berarti Pak Hengki sedang menjalani kehidupan yang smart life, atau bukan begitu Pak Freddy? Silakan Pak Hengki jawab. ya berusaha untuk smart. Ya kadang-kadang tetap ya hati kan pengen lebih ya. Kadang-kadang nggak bisa tercapai ya. Tapi kalau saya ingat janji Tuhan, bahwa kebutuhan saya itu ternyata hari saya masih bisa makan, minum, pakai kan. Jadi berarti Tuhan tepati janjinya, saya happy. Ya, kadang-kadang ada punya keinginan, ya kadang-kadang Tuhan kasih keinginan itu, kadang Tuhan nggak kasih, ya itu nggak apa-apa gitu. Karena emang Tuhan nggak janji akan memenuhi setiap keinginan kita. Tuhan nggak pernah dia janji. Apapun yang kamu ingin aku berikan tuh nggak pernah. Oke, itu aja. Luar biasa. Thank you Pak Hengki. Ini saya lihat ada Ibu Elisa yang sudah siap-siap mengajukan question ke Pak Freddy. Silakan Ibu Elisa. Mau aja ya Pak John ya. Sorry suaranya agak hilang. Habis lagi flu terusnya. Ada tadi poin nomor 4 ya. Pastor Freddy sih rendah hati. Rendah hati itu kan salah satu menyebabkan kurang smart ya. Ciri-ciri orang yang tidak rendah hati itu bagaimana? Karena kalau secara konteks kita ngomong nih semua rame-rame tahu harus rendah hati, tapi banyak orang tuh tidak bisa menyadari bahwa oh aku ternyata ditegur ya nggak rendah hati. Nah itu gimana biar kita bisa sama-sama realize apakah kita sekarang sudah rendah hati belum? Karena ini penting ya, karena dari tidak rendah hati itu ya kita jadi ya itu jadi not smart. Silakan Pak Freddy, masih mute Pak. Oke, sorry. Ya, ini saya ambil dari Amsal 22 ayat 4 ya. Rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, konteksnya rendah hati itu adalah kita orang yang mau taat. Dikasih masukan, kita akan mendengar. Dan kita akan mencoba introspeksi. Ketika dinasehati, kita mau terima. Itu orang rendah hati. Rendah hati juga adalah lawannya kan sombong. Orang yang sombong itu orang sombong itu orang yang penuh dengan luka, makanya sombong. Orang sombong itu nggak butuh orang lain, apalagi butuh Tuhan. Orang rendah hati, mereka adalah orang yang punya pemikiran di luar Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Itu adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati bukan yang ngomongnya halus, sopan, belum tentu loh. Saya banyak menjumpai orang yang kalau ngomongnya halus banget, ya ampun kerasnya, minta ampun di dalamnya. Ya, jadi orang yang rendah hati itu belum tentu dari tutur katanya, belum tentu. Kita tinggal lihat aja
ketika dikasih masukan, dikasih feedback gitu ya, dia mau taat apa enggak, ya dikasih firman Tuhan, oh ya aku belum nih lakukan, aku mau berubah. Nah, lawannya kerendahan hati, rendah hati adalah keangkuhan hidup. Ya, 3 akar dosa manusia adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dengar firman, nolak melulu. Ya, konseling, ya, udah konseling, maunya nyalahin orang melulu, nggak ke diri sendiri. Nah, itu adalah orang yang tidak rendah hati. Makanya firman Tuhan di Amsal 20 ayat 4 dibilang, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ya, jadi oke, kita mau smart nggak? Kita mau punya smart life nggak? Hidup yang cerdas, respon yang cerdas. Ya, ya salah satunya adalah hidup dengan rendah hati. Ya, silakan Bapak Ibu boleh tambahkan. Oke, Ibu Elisa, bagaimana? Ya, thank you, jelas sekali. Saya tadi, walaupun sederhana ya, diingetin sama Pastor Freddy ya, mau taat, dikasih masukan, mau denger. Jadi tidak apa bahasa Jawanya tidak ngeyel ya Pak ya. Kalau dikasih tahu A, tidak di alasan A, B, C, D, E. Ya, Ya. jadi itu sungguh benar sekali. Terima kasih Pak. Ya, ada satu skill yang namanya receiving feedback. Receiving feedback. Kita cenderung ya, kalau nggak terlatih receiving feedback dengan baik, ketika ada orang kasih masukan, langsung kita tangkis, langsung kita reject, langsung kita tumpahin dengan berbagai alasan. Bukannya kita dengerin dulu, renungkan dulu, ada benernya apa enggak, langsung di reject. Nah, itu adalah orang-orang yang nggak terlatih receiving feedback. Ya, contoh nih ya, misalnya Pak John kasih saya masukan misalnya gini, Pak Freddy, itu udah mulai banyak tuh orang-orang yang di teman-teman kompak yang bilang khotbahnya nggak enak misalnya. Wah, ketika dapat masukan itu langsung saya tangkis. Alah, Pak John itu mah orangnya negatif thinking aja tuh. Ini contoh. Harusnya apa? Ketika kita receiving feedback, kita belajar. Wah, kalau ada orang ngomong kayak gitu, saya perlu review juga nih. Hal apa yang saya perlu tingkatkan? Hal apa yang saya perlu perbaiki? Tangkap dulu informasinya, kita cerna dulu, lalu kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, itu receiving feedback. Orang yang rendah hati, boro-boro mau kayak begitu. Dia langsung reject, menentang. Ya, makanya ya, saya pernah sharing ya, Bapak Ibu berkali-kali. Saya paling males kalau lakukan konseling ke orang lain, tapi hanya pengen ngeluh doang. Ya, wasting my time gitu, just wasting my time aja. Ya, dikasih masukan, nggak mau denger. Ya, buat apa konseling? Ya, hanya pengen pembenaran diri. Nah, itu yang bukan rendah hati ya. Padahal kesalahan dia tuh begitu gede tapi dia nggak sadari. Nah, that's a stupid life menurut saya sih. Ya, semoga kita nggak di sini yang nggak kayak gitu ya di forum ini ya. Amin, amin. Pak Freddy, saya seringkali di poin nomor 3 Pak ya, saya serahkan total kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi tanpa saya sadar, saya hidup di stupid life ya. Jadi mencoba menjadi Tuhan. Karena pengalaman hidup jadi sok pinter dan sok tahu. Ini kisah nyata kehidupan saya yang terjadi hari-hari ini ya. Inilah yang saya seringkali tanpa sadar, saya mencoba menjadi Tuhan. Karena pengalaman, Pak. Jadi ini sangat yang luar biasa menurut saya malam hari ini. Saya mau coba hilangkan di stupid light poin 3. Mau serahkan total kepada Tuhan. Jadi saya mengerjakan bagian saya,
dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Begitu Pak Betul. Freddy. Betul. Acuannya adalah Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kalau bahasa Inggrisnya lebih tajam lagi. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen me. Jadi kalau kita mengerti ya Bapak Ibu, apapun kita lakukan, perbuatan apa yang kita lakukan, kita komunikasi tanya Tuhan, Tuhan ini oke nggak? Kita selalu connecting dengan Tuhan. Nah itu kan artinya coram Deo ya. Kita sadari hadirat Tuhan ada di depan kita. Bukan sok pinter. Akhirnya kalau kita sok pinter, kita jadi gegabah ya Pak John ya. Ya. Kita menjadi terlalu ya sembrono gitu loh. Karena kita merasa Betul, Pak. saya pinter kok. Dan akhirnya kejeblos. Celakanya John kejeblosnya di lubang yang sama melulu lagi. Ya itu dia Pak. Iya, kita nggak belajar dari kesalahan. Nah itu that's so stupid. That's so stupid. Baik Pak Freddy. Pak Chandra, tadi kita poin Pak Ibu Elisa, silakan melanjutkan. Nah, ini pas kebenaran. Saya tuh dari tadi sebelum pertanyaan yang rendah hati tadi, saya udah ada pertanyaan sebenarnya yang earlier than this. Terus pas ini Pak Yugo kan tadi dia break dulu, dia shower, terus dari saya baru masuk. At the same time dia juga tanya, ternyata pertanyaan saya yang mau saya tanya ada di dia juga. Jadi gini, yang satu, smart and stupid. Kalau untuk yang smart, kan bisa mikir tuh, oh ya saya ini nih smart, saya apakah stupid, apakah ini, karena dia smart. Bagaimana dengan orang yang benar-benar stupid? Karena IQ atau EQ atau memang Cooper atau memang different ability yang memang tidak punya, dia nggak tahu bahwa aku melakukannya itu memang aku tuh stupid gitu loh. Misalnya adalah maksudnya ya memang basically don't know gitu loh Pak. Nah terus gimana gitu loh. So how? Jadi yang stupid bener-beneran leading a stupid life karena memang tidak punya IQ atau tidak punya kepintaran di sana gitu loh. Itu satu hal yang satu. Nah makanya ya Salomo pernah ditanya, kamu mau kekayaan atau mau hikmat? Kamu milih apa saudara? Hikmat. Hikmatnya dari Tuhan. Ya. Nah, kalau tadi diceritain Ibu Elisa tentang kalau saya bilang tuh intelligence ya. Dia punya intelligence, ada low IQ, ada high IQ. Ya, orang yang low IQ misalnya seringkali mengambil keputusan yang salah karena intelektualnya rendah, intelijensinya rendah. Ya. Nah, orang yang intelijensi ya sebetulnya bisa loh kalau dia mau belajar. Ya, orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya wawasan, tidak punya wisdom, seringkali jadi stupid. Nah, supaya smart apa? Rendah hati dong mau belajar, rendah hati dong mau dengar-dengeran, rendah hati dong mau dimuridkan, rendah hati dong mau diarahkan. Kalau kita stupid, kita bikin kesalahan salah melulu, nah mau nggak rendah hati kita belajar? Atau kita sombong. Wah, gue udah merasa pinter lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan bukan hanya dalam kaitan misalnya hanya dengan bisnis ya, misalnya dengan kehidupan berelasi dengan keluarga, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kita sering make a stupid mistake. Ya, I have done a lot of big mistake in the past ketika anak-anak saya masih kecil karena nggak ngerti. Ya, karena hanya meniru-niru. Ya, kita semua pasti pernah bikin keputusan yang sangat stupid. Tapi pertanyaannya, kita masih mau jadi stupid nggak kalau itu salah? Atau kita mau kejeblos di lubang yang sama terus-menerus nggak? Itu yang namanya stupid. Kalau kita jatuh dan kalau kita tahu salah dan kita mau berubah, itu baru smart.
Ya, bukan berarti orang yang smart life itu nggak pernah jatuh, salah bikin keputusan, salah arah, bukan begitu. Tapi ketika dia tahu salah, dia cepat-cepat berbalik nggak? Cepat-cepat bertobat nggak? Itu baru smart. Ya, Bu Elisa, kalau konteksnya di perusahaan ya, saya kan banyak mentoring perusahaan. Banyak loh perusahaan yang melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang tapi nggak diperbaiki. Itu namanya stupid. Contoh, bagian departemen A dengan departemen B, koordinasinya nggak bagus, sinerginya nggak bagus. Bertahun-tahun problemnya sinerginya nggak bagus. Sehingga terjadi miskom, keterlambatan, kesalahan yang berulang-ulang, tapi nggak diperbaiki. That's stupid. Tapi kalau yang namanya smart, tahu salah, dan kesalahan ini fatal, kita nggak boleh lakukan lagi. Kita cepat-cepat perbaiki. Cepat-cepat bertobatlah, kira-kira gitu. That's a smart. Ya, smart life, smart decision. Gitu ya, Bu Alicia. Seru nih, apalagi ini, Bu? Thank you. Kebalikannya, yang tadi stupid karena nggak ada. Sekarang yang smart. Smart kan selalu bikinnya smart. Yang kemarin kan kita sempat ngomongin apalagi yang overthinking ya. Saya rasa juga ada yang di kategori overthinking. Jadi saking terlalu smartnya itu mungkin ya overthinking. Bisa kejeblos-jeblos juga kali. Tapi smart yang saya maksud di sini bukan intelektual loh. Bukan intelligence di sini. Smart di sini bukan intelligence. Smart di sini adalah he make a right choice untuk hidupnya dia. Dia mengambil keputusan yang benar untuk membangun kehidupannya dia. Membangun kehidupannya dia. Orang yang stupid life selalu meruntuhkan kehidupannya dia. Ya, contoh ya, meruntuhkan kehidupan, patah semangat, demotivasi, kesel melulu, ngambek melulu, baper melulu, drama melulu. Enggak membangun kehidupannya dia. Tapi orang yang punya smart life, dia selalu mau growing. Dia mau bertumbuh. Dia mau membangun hidupnya dia. Makanya sekali lagi Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ada 3. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kehidupan it means you are growing. Ya, kehidupan bicara life, life bicara grow. Jadi hidup kita bertumbuh. Nah, apakah keputusan-keputusan kita ini meruntuhkan hidup kita atau membangun kehidupan kita? Kita milih. Kalau itu membangun kehidupan kita, that's a right response. That's a smart choice. Tapi kalau meruntuhkan diri kita, membatasi diri kita, ngeblocking diri kita, maka ada istilahnya mental block. That's a stupid. Kita ngelock, ya, kita locking kita punya potensial, kita locking kita punya resources di dalam diri kita. That's stupid. Jadi smart dan stupid ini dalam arti hidup kita bertumbuh nggak? Hidup ini kita bangun nggak ke arah yang baik? Atau kita runtuhkan? Saya mau coba tanya ya, orang yang stres terhadap satu hal bertahun-tahun, stres melulu, meruntuhkan hidup dia atau membangun hidupnya? Udah pasti meruntuhkan. Saya kasih contoh ya. Ada seorang istri, seorang wanita punya suami yang sangat tidak bertanggung jawab, semena-mena, nggak bisa cari duit, ngabisin duit dia. Kalau dia smart, saya banyak lihat wanita yang smart, Bapak Ibu, dia nggak mau kepancing, dia nggak mau hancur hidupnya gara-gara suaminya. Dia make a right choice dengan cara apa? Ya dia fight, dia cari uang untuk hidupin anak-anaknya. Tapi kalau yang stupid, stres melulu dia kerjaannya. Nah ini contoh, smart and stupid. Thank you for asking. Jadi saya bisa lebih jelaskan bedanya smart life dengan stupid life, itu bedanya apa. Baik, Pak Freddy. Pak, saya ingin lebih mendalam lagi, Pak ya. Bagaimana saya rasa paling bahaya kalau orang itu merasa smart, ya, padahal dia stupid.
Saya dulu ada satu WA mengisahkan seorang bapak ya, yang sangat humble ya. Tiap kali dia lewat di gereja, dia hanya bilang, "Selamat pagi, ini Oe Tuhan." Dia pergi ke toko. Pulang dari toko, dia lewat di gereja itu lagi, dia katakan, "Tuhan, ini Oe Tuhan." Menurut kita, orang ini kan sangat sederhana. Hanya mengatakan demikian, tidak menceritakan yang secara detail masalahnya kepada Tuhan. Dan di akhir cerita itu kan Tuhan itu memperhatikan dan mendengar. Dia hanya berkata dengan sederhana, ini Oe Tuhan. Itu menurut Pak Freddy masuk di kategori smart atau stupid, Pak? Kalau saya bilang dia rendah hati, Pak. Dia polos. Dia pokoknya berserah, oh Tuhan. Simple thinking. Nggak terlalu cemas ini, cemas itu. Ya mungkin bisa masuk kategori. Saya pernah dengar cerita itu sih, Pak. Itu kan cerita ilustrasi ya, sebuah ilustrasi, sebuah cerita ya. Itu lebih ke arah kerendahan hati sih, Pak. Dia nggak aneh-aneh kok. Akhirnya kan Tuhan mendengarkan doa sederhananya dia ya. Intinya sih sekali lagi, smart life itu, kita jalan smart life itu adalah ketika kita menjalani kehidupan yang membangun kehidupan kita. Kita nggak meruntuhkan kehidupan kita. Banyak lupa orang meruntuhkan kehidupan dia sendiri. Bukan orang lain yang meruntuhkan. Diri dia yang meruntuhkan. Itu Dengan masuk dalam kategori untrust, Pak ya? Ya bisa macam-macam. Untrust, kemudian apalagi nggak merasa berharga, merasa kecil, merasa minder, merasa kecewa. Pokoknya semua yang kaitan dengan negative thinking, negative feeling, negative speaking, dan negative action. 4 itu, Pak. Itu termasuk, Pak ya, negative self-talk. Ngomong sama diri sendiri yang negatif melulu. Akhirnya kita semangatnya drop. Nah, mau dijalanin hidup kayak begitu, sisa hidupnya berapa tahun lagi? 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Mungkin ada 40 tahun lagi. Mau hidupnya gimana? Mau membangun hidup kita atau mau meruntuhkan hidup kita? Coba deh, Pak John kan dari orang Kristen juga udah lama kan. Konselingin orang, saya yakin juga banyak, Pak. Ya, ada orang yang menuduh diri menuduh sendiri, kepahitan melulu, kecewa melulu. Padahal ke gereja, Pak, minggunya, Pak. Capek, Pak. Ya kan? Tuhan juga lebih capek ya kalau kita datang kepada Tuhan hanya dengan keluhan terus, dan Tuhan rasanya tidak suka dengan kita mengeluh ya. Iya, karena dia masukkan nomor 2, Pak. Dia mencoba mengubah apa yang tidak bisa dia ubah. Dia mencoba menghentikan hujan, Pak. Dan bikin alasan, gara-gara hujan sih ya, saya ngapain move on. Wah, banyak banget, Pak. Ya. Kalau kita orang ya. Ini fokus pertanyaan yang banyak dan seru malam hari ini. Pak Gerard, ada pertanyaan Pak Gerard dalam Smart Life dan Stupid Life, silakan saya berikan waktu, Pak. Oh iya, thank you Pak. Ini cuman ini aja sih, apa namanya, mau menanyakan apa ya? Sebenarnya pertanyaannya tidak ada, cuman mau thankful aja bisa ada fellowship dengan teman-teman semuanya di 51 ini gitu loh. Ya. Jadi apa ya begitulah. Jadi banyak yang cerita yang kita bisa ceritakan gitu. Ya, ini Pak Gerald ini di Sydney ya, sama-sama Pak Hengki. Mereka udah mau late night, ini midnight ya. Udah 1:30, Ya. Pak. Dia udah ke AM, bukan PM lagi. Ya. Terima kasih. Ada yang mau Lalu bertanya? kalau kita ada fellowship itu selalu ada miracle gitu loh. Saya lihatnya begitu. Amin. Ya. Terima kasih Pak Gerald. Ibu Lena Umbo dari Manado, ada yang mau ditanyakan, Bu? Atau Ini mau Ibu, cerita lah ya, mungkin nggak ada pertanyaan tapi mau meneguhkan juga boleh. ya, Atau mau cerita lah ya, mungkin nggak ada pertanyaan tapi mau meneguhkan juga boleh. Ibu
Ya, boleh meneguhkan juga. Ibu Len ini seorang Ah, pekerja. belum ada untuk sekarang ini, lagi dengar-dengar karena baru pertama kali saya ikuti. Jadi belum Iya, iya. ikuti dulu. Nyimak dulu Bu ya. Iya, iya. Tapi yang jelas Ibu tadi mengikuti ya apa yang paparan Pak Freddy ya tentang smart life versus stupid life. Ya, saya ikut dari. Cuma lagi jaga cucu. Oh iya, oke. Oke Ibu Lena. Pak Chandra ini smart life versus stupid life. Silakan kita mau sharing, mau menambahkan. Udah cukup lengkap lah. Tepat saya nangkap satu hal ya. Tadi Pak Freddy sharing bagus banget. When you can't control what is happening, challenge yourself to control the way you respond to what happening. Jadi respon kita itu juga penting, paling penting menurut saya. Jadi untuk menjadikan jadi smart people gitu ya, itu respon kita paling penting gitu. Walaupun kita tahu banyak, tapi kalau kita responnya dodol juga sama aja gitu kan. Jadi menurut saya hal yang kita nggak bisa kontrol, let it be, tapi kita harus punya respon yang smart yang bisa kita of course dengan tuntunan Tuhan, tuntunan Roh Kudus. Tadi kita sebelum Pak Freddy sharing, kita ada Pak John ada tanya gitu, gimana kondisi sekarang segala macam ya, a lot of thing ya, uncertainty masuk di pekerjaan, di bisnis. Saya rasa itu semua membuat kita melatih hidup kita sebagai orang yang smart, yang selalu harus berjaga-jaga dan selalu harus ada apinya Tuhan ya, ada minyaknya Tuhan gitu. Jangan sampai kita ketinggalan dan kita nggak siap gitu ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Saya rasa itu Pak John. Jadi saya diingat poin yang kedua tadi, bahwa keadaan memang ada hal yang kita bisa kontrol, ada hal yang kita bisa kontrol. Tapi kalau nggak bisa kita kontrol, sikap hati kita, sikap kita merespon, itulah yang kita harus bisa kontrol. Itulah yang harus kita bisa arahkan gitu. Saya rasa itu yang meneguhkan saya. Thank you Pak John, thank you Pak Freddy. Thank you buat penguatannya. Ada Ibu Yuli Patiapon, mungkin ada pertanyaan dari Ibu Yuli buat Pak Freddy hubungan dengan topik kita malam hari ini. Ada Pak Esra juga, ada Pak Richard. Silakan siapa yang mau ajukan pertanyaan bisa raise hand. Pak Richard itu, Pak Richard perlu itu, Pak Richard. Ya Pak Richard. Pak Richard Selamat malam. tuh. Selamat malam Pak Freddy. Selamat malam Pak Richard. Selamat malam semuanya. Ini sebenarnya lagu lama Pak ya. Tapi saya mau coba bertanya ke Pak Freddy. Barangkali bisa kasih gambaran. Contohnya ini Aremania ini Pak yang lagi heboh-hebohnya. Iya kan? Itu kalau menurut saya itu masuk kategori yang kedua, stupid life. Ya kan? Tetapi justru yang disalahkan adalah government. Iya kan? Nah, government itu kan diantaranya polisi dan tentara dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya tuh begini Pak, apakah ini masuk di fokus pada hal-hal yang dikendalikan? Salah satu ya Pak ya, itu di bagian di stupid, di smart life, ya kan? Apakah ini kebodohan mereka atau seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Ya, orang yang smart itu adalah take responsibility terhadap tindakannya dia. Ya, dia belajar lah. Ya, memang kita sekali lagi manusia kan nggak bisa 100% kayak gitu. Tapi kita belajar untuk kita bertanggung jawab terhadap tindakan kita, walaupun kita nggak suka, walaupun kita emosi, ya kekalahan. Dia kan lihat itu tadi ya, lawannya menang, wah saya nggak suka, saya protes dan sebagainya. Ya tidak responsibel terhadap tindakan dia, malah merusak. Dan ketika merusak, kekuatan massa merusak,
Ya pemerintah kan harus ambil tindakan. Betul sekali Pak. Akhirnya lempar tanggung jawab itu dan menyalahkan orang lain. Jadi orang yang stupid Pak, itu adalah orang yang selalu blaming, sekali lagi, blaming and complaining. Dia tidak take responsibility. Ya, saya kasih contoh lagi yang lain ya. Ini lagi hangat-hangatnya nih. Itu anaknya Prince Charles dan Diana, Harry dan Meghan. Ya, kalau Bapak Ibu ikuti perjalanan mereka beberapa tahun terakhir ini, Harry dan Meghan, Harry itu berubah total hubungannya dengan kokonya kakaknya William. Dulu kan mereka tuh kelihatan dua akrab gitu ya. Gara-gara menikah dengan hidupnya berubah, sikapnya berubah. Dia dalam sebuah talk show dengan siapa tuh, si Oprah Winfrey ya, ngejelek-jelekin, wah kerajaan Inggris gini, keluarga kerajaan begini begitu di depan publik loh Bapak Ibu. Dia memikirkan efeknya apa ketika dia buka keluhan hatinya itu, kekesalan hati itu ke publik. Ya what a stupid decision gitu loh. Ya you kalau mau komplain ya dengan orang tertentu aja, nggak usah dibuka di depan publik. Itu kan mengundang kerajaannya Inggris kan begitu marah, dan efeknya ini yang nggak bisa diterima lagi itu. Ya mirip kan yang tadi sepak bola. Orang yang stupid itu nggak mikir panjang gitu. Ya akibatnya apa buat diri dia dan buat orang lain. Mencoba mengubah apa yang nggak bisa dia kendalikan. Ya si Meghan itu mencoba ya kerajaan Inggris kenapa sih peraturannya begini begitu komplain lalu. Nah akhirnya ya dia menuai efeknya tuh. Ya saya lihat kesian juga ya jadi si Pangeran Harry-nya itu di satu sisi belain istri tapi di satu sisi dia harus meninggalkan akar rumpun kehidupan dia di kerajaan. Betul. Yang tadi kan. Ya, ini banyak terjadi, Pak. Yang paling parah lagi, Pak, dia tidak tahu bahwa dia salah, Pak. Dia merasa dia benar dan kemudian mengumbar kesalahannya, menceritakan pada orang-orang, yang padahal orang sedang menonton dan mendengar mengatakan ini kamu bodoh sendiri ini, ya kan, menyalahkan orang lain sementara kamu sendiri salah. Tapi dia ini tidak merasa dia salah. Ini yang paling bahaya, Pak, yang sedang terjadi, Pak, di tengah masyarakat kita. Betul. Orang stupid mana berasa dia stupid, Pak John? Ya. Betul, Pak. Dia merasa smart. Ya. Ya, itu contoh lah. Ya, diskusi ini malam ini kita tidak mau hakimi siapa-siapa lah. Intinya kita mau belajar lebih memilih smart respon, smart life gitu ya. Intinya sih itu sih. Saya punya teman atau kanker darah di New Zealand ya. Dulu dia tinggal di Pluit, dia dagang di pasar pagi tapi udah pindah satu family. Seumur saya. Nah, itu saya begitu dengar begitu dia tinggal punya waktu kali 6 bulan lagi. Oh, anyway, saya langsung sending lagu-lagu saya ya di WA untuk menghibur dia, bagaimana menguatkan dia gitu. Begitu saya sending itu saya ada happy gitu loh Pak. Happy saya. Saya lagi cari-cari kesempatan bagaimana ya bisa menolong orang seperti itu. Adalah satu lagi yang namanya Pak Wiwi ya di kulkasinya Pak Tio Budi itu. Ya mamanya itu waktu di foto di kulkas itu kayaknya worry sekali gitu loh. Wah, saya langsung sending lagu supaya tenangin dia ya 3 lagu, saya send 1 lagi bagaimana gitu supaya dia happy, dia tenang gitu ya. Walaupun bisa mungkin setetes air gitu. Saya lagi cari-cari tuh kayak begitu tuh. Wah, kayak kalau gitu maksudnya bisa menolong ya. Karena untuk menolong orang kadang-kadang nggak gampang gitu, Pak. Opportunity-nya nggak selalu ada gitu. Iya. Oke, Pak Gerard ini pengarang lagu, Pak. Pengarang lagu dan penyanyi lagu, pemain musik, dan seringkali membuat YouTube, menyajikan YouTube apa yang dia kerjakan. Baik, terima kasih Pak Gerard. Semoga menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ada Pak Minardi. Pak Minardi mau sharing, Pak? Atau menguatkan, meneguhkan? Silakan Pak Minardi.
Kami ini pengalamannya banyak ini. Iya. Oh, sorry bro, aku lagi di tol nih, nggak apa-apa, aku di tol lagi ngamatin dari Bandung. Oke, no problem. Saya sangat setuju apa yang materi hari ini sangat meneguhkan buat kita, menyadari kita bahwa terkadang kita sebagai manusia kita lupa bahwa kita ini sebenarnya nothing di hadapan Tuhan. Jadi kita perlu adanya satu hikmat, ya, hikmat di mana kita perlu kasih karunia Tuhan untuk menghadapi situasi ini. Kalau saya melihat segala sesuatu Tuhan sudah punya rencana yang indah atas hidup kita. Jadi kita semua sudah dipersiapkan dengan situasi apapun, tetap walaupun kita jatuh saat tidak sampai tergeletak, tangan Tuhan menopang kita. Jadi situasi tadi yang di-sharingkan Pak John tadi di awal, bahwa kita harus menjadi manusia yang seperti apa ya, stupid atau kita smart life atau stupid life. Jadi dalam hal ini kita semakin diteguhkan bahwa untuk menghadapi situasi yang ekonomi yang nggak karu-karuan begini, tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan untuk menghadapi. Kata kuncinya ya kita bisa bersandar kepada Tuhan, minta hikmat dan kekuatan, belajar untuk bersyukur, dan kita nikmatin saja. Karena firman katakan, 1000 rebah di tangan kiri, dia tetap Tuhan yang memang yang selalu menolong kita, menyertai kita. 10.000 rebah di tangan kanan kita, tetap dia tuh Allah yang memang selalu menolong kita. Jadi dalam hal ini kita bersyukur, kita di-equip terus bahwa kita dibangun manusia roh kita semakin diperkuat. Pilihannya hanya satu, kita mau hidup seperti apa. Dan dalam hal ini kita harus mengkoreksi diri di posisi mana. Di sekarang ini apa stupid life atau kita smart life. Jadi saya sangat diingatkan, dikuatkan ya, mau nggak mau kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan supaya kita bisa hidup lebih wise dan menjadi orang yang bijaksana ya. Itulah yang disebut dengan smart life. Oke, itu aja mungkin dari saya, bro. Thank you, Pak Freddy, buat equipnya hari ini sangat luar biasa. Ya, enjoy, hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, Pak thank you. Pak Esra, silakan Pak. Ada yang mau bertanya, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak Esra. Malam ini benar-benar saya dikuatkan dan sangat ditegur ya, Pak. Pak Freddy tadi antara yang smart sama yang stupid. Setelah saya renung-renungkan kok saya ini ya Pak ya, lebih banyak larinya yang ke stupid ya Pak. Contohnya, saya itu kadang-kadang setelah bermasalah baru mencari Tuhan. Padahal dalam kehidupan saya itu setiap kali saya berdoa itu sebagian besar itu Tuhan kabulkan doa-doa saya. Nah, terus terang malam ini saya sangat ditegur. Untuk malam ini saya ingin berubah juga. Cuma saya ingin tanya juga nih Pak Freddy. Ya, mungkin tidak Pak mengandalkan Tuhan itu Tuhan izinkan untuk gagal. Sepertinya kita sudah mengandalkan Tuhan nih. Kita punya usaha, kita punya ini. Wah, ini saya udah doakan usaha, tapi ternyata gagal. Mungkin tidak Tuhan izinkan, walaupun kita sudah mengandalkan Tuhan. Itu Pak Freddy. Ya, yang paling gampang kita ambil contoh kehidupan Yusuf. Yusuf itu dari kecil dikasih Tuhan tahu loh, bahwa kamu itu akan memimpin bangsa besar. Saudara-saudaramu akan tunduk kepada kamu. Itu udah janjinya Tuhan. Tapi kita lihat itu perjalanannya. Dibuang ke dalam sumur, lalu dijual jadi budak, masuk penjara, difitnah. Kacau balau kehidupannya dia. Tapi semua ini Tuhan bilang begini. Semua ini mendatangkan kebaikan. Sebetulnya apa sih yang Tuhan lagi rancang buat kehidupan Yusuf dibikin babak belur kayak begitu? Kok diizinkan? Nah, sebetulnya kan Tuhan lagi mau melatih karakter. Sedang dilatih karakter Kristus. Jadi kalau kita juga kerja bisnis gagal gitu ya, Tuhan lagi melatih kita.
Wah, saya pun bikin kegagalan dan kebodohan yang bertubi-tubi. Tapi dari situ saya belajar. Saya belajar, wah ini salah ini. Ini nggak bener ini. Bertobat dan berubah. Itu yang Tuhan mau kan. Sehingga karakter kita lebih baik lagi, lebih baik lagi. Bayangin ya, kalau semuanya serba mulus gitu loh ya. Kita nggak belajar sesuatu. Ya jadi Pak Esra, kalau saya perhatikan, ya semuanya diizinkan Tuhan untuk latih karakter kita lebih baik lagi. Jadi Pak Esra, tetap move on, Pak. Ya, kita semua juga pernah melakukan kebodohan-kebodohan yang berulang-ulang. Ya, intinya kita mau belajar semuanya. Pak Esra, saya tambahkan sedikit Pak ya, bahwa Pak Freddy tadi mengatakan bahwa mengambil kisah Yusuf ya, Tuhan sudah membuat sebenarnya ada blueprint dalam kehidupan kita. Kegagalan bukan selalu berarti bahwa kita fail, benar-benar gagal, total, enggak. Yusuf kalau lihat dari perjalanan imannya, itu dia sepertinya kalau kita lihat sekarang dia gagal Pak ya. Mana janji Tuhan? Tapi kesetiaan, kesalehannya dia. Dan kemudian akhirnya blueprint itu muncul di akhir kehidupannya. Akhirnya dia mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan dalam mimpi-mimpinya. Dari saya buat Pak Esra, Pak ya, kita perlukan ketabahan. Saya Pak berkali-kali gagal dalam kehidupan ini. Tapi saya tetap percaya dan yakin akan rencana Tuhan itu indah pada waktu kita. Saya sering share dengan Pak Freddy, saya katakan saya hanya pegang satu Pak, Matius 28 ayat 20, bagian terakhir. Dan ketahuilah, setelah semua kita mengalami masalah yang berat dan kegagalan, dan ketahuilah, Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman dan kesudahan alam. Jadi menghadapi krisis ekonomi yang akan berlangsung mungkin ke depan ini, kita nggak perlu khawatir sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Itu menurut saya. Jadi Pak Esra katakan sudah berdoa kepada Tuhan, meminta usaha ini, dan kemudian dalam perjalanannya gagal. Ini belum selesai, Pak. Belum selesai. Bagaimana Pak Freddy? Betul. Keberhasilan itu adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu pasti banyak sekali angin, topan, badai, segala macam. Ya, itu adalah proses yang mesti dilewati. Ada satu ilustrasi begini ya. Misalnya gini, untuk kita bisa berhasil mencapai target hidup kita, itu dibutuhkan kita melakukan 10.000 kegagalan. Makanya orang yang tidak gagal, dia akan lempar satu persatu kegagalan itu sampai mencapai 10.000, baru dia sukses. Ya, jadi kegagalan itu adalah proses yang perlu dijalankan. Ketika kita gagal, kita belajar, oh ini salah, ini nggak boleh lagi. Dan saya temukan cara yang berbeda. Ya makanya dibutuhkan 10.000 kegagalan yang harus kita lewati. Tapi kalau kita nggak mau lewati, ya kita nggak mencapai keberhasilan hidup itu. Thomas Edison yang menemukan lampu pijar, dia bilang, ya saya harus eksperimen sampai 9.000 kali lebih, dan saya gagal. Saya baru berhasil menjelang 10.000 eksperimen. Tapi yang dia kerennya, dia punya bahasa gini, bagi saya itu bukan kegagalan, tapi bagi saya baru belajar ada cara-cara yang salah yang saya tidak boleh ulangi lagi. Itu bukan kegagalan. Itu keren tuh. Makanya bagi saya pribadi, kalau saya gagal, saya tanya ke diri saya, udah 10.000 belum? Thomas Edison 10.000 loh. Nah, itu ngebangkitkan saya lagi. Oh iya, saya mesti bangkit lagi. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Freddy, Pak John. Ya. Pak Esra, ada satu peribahasa bahasa Jawa, Pak, yang keren menurut saya. Dikatakan begini, Pak. Time never lasts, but tough people always do. Masa sulit tidak pernah berakhir, Pak. Tapi orang yang tabah, orang yang ulet, mampu mengatasinya. Itu Pak, pepatah Jawa yang menurut saya selalu pegang itu, Pak. Keren benar ya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, kesulitan akan selalu dekat dengan kita.
Tapi Amin. kita yang tabah, kita yang ulet itu mampu melewati. Justru buktinya malam ini kita masih bisa hadir. Ya, Amin. Pak Erwin, ada pertanyaan ini Pak Erwin sudah buka kamera. Silakan Iya, Pak. ya mau sekali-sekali takut. Mau bertanya sama Pak Freddy Leong. Malam Pak Freddy. Malam Pak Erwin, apa kabar? Ya, baik-baik, puji Tuhan ya. Sebetulnya kalau saya punya ini sih begini Pak Freddy ya, memang sebetulnya hidup ini ringkas ya. Mana yang mau kita pilih ya? Jalan yang benar atau jalan yang salah itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Kalau kita mau jalan keselamatan, tentunya kita juga harus saling percaya sama Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah dan kehendak Bapa yang di sorga ya. Kita mau jadi apa? Misalnya domba atau mau jadi kambing ya. Mau jadi Kristen sejati atau mau jadi Kristen palsu. Mau dipimpin roh atau mau dipimpin oleh daging. Itu semua ada di dalam diri kita sendiri ya Pak Freddy ya. Benar gak Pak Freddy? Betul, betul. Nah, yang saya mau tanya nih Pak Freddy nih, apakah semua orang Kristen yang sudah benar-benar percaya itu, apakah perlu bahasa Roh Kudus gitu? Itu yang ke satu, pertanyaan saya. Kedua, kalau kita melakukan kehendak Bapa semuanya, misalnya ya kita lakukan semua jalan kebenaran, segala apa yang Tuhan mau ya, semuanya kita udah laksanakan, tetapi dia tidak bisa bahasa roh. Itu masuk ke dalam kerajaan sorga atau tidak tuh Kak Freddy? Itu Kak Freddy. Oke. Ini topiknya udah tentang bahasa roh ya. Iya, biar ada nyimpang sedikit soalnya saya belum begitu paham nih, soalnya saya belum mengenal bahasa roh nih. Nggak apa-apa ya, Kak Freddy ya. Boleh. Nah, bahasa roh ya. Bahasa roh kan adalah bahasa Roh Kudus. Jadi gini, ketika kita bertobat, kita terima Yesus Kristus, kita menjalani hidup yang baru, apa yang membedakan kita setelah bertobat? Yang berubah adalah Roh Allah menetap di dalam hidup kita. Roh Allah ada di dalam hati kita. Itu yang membedakan orang yang terima Yesus sama yang belum terima Yesus. Ya. Masih sama. Jiwanya masih ngaco. Tapi yang berbeda adalah Roh Allah ada di dalam diri dia. Nah, lalu bagaimana kita menyadari kehadiran Allah di dalam hidup kita setelah kita sudah terima Yesus? Bagaimana cara kita berkomunikasi? Nah, salah satu adalah memakai bahasa Roh Kudus. Menggunakan bahasa Roh Kudus. Nah, lalu pertanyaannya tadi yang terakhir, apakah orang nggak bisa bahasa Roh Kudus tidak masuk ke dalam kerajaan Allah? Siapa yang? Ketika kita komunikasi dengan Tuhan, kita tuh sebetulnya lagi bicara dengan Allah yang ada di dalam diri kita. Ya. Kan firman Tuhan begini, ketika dalam satu situasi kita nggak tahu lagi mau ngomong apa, kita nggak tahu cara kita mau doain apa, karena kita lagi misalnya kesusahan, kesedihan, kita bisa ungkapkan dengan bahasa roh. Kita berdialog dengan Roh Kudus. Jadi orang yang masuk ke surga itu bukan kriteria utamanya adalah bisa bahasa roh atau tidak. Itu bukan kriterianya, firman Tuhan nggak nyebut kayak gitu. Ya, orang yang masuk kerajaan Allah adalah kerajaan surga adalah orang yang bertobat hidupnya. Berbalik arah dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Itu kriteria masuk kehidupan dalam kerajaan Allah. Jadi kriterianya adalah rajin berbahasa roh. Rajin berbahasa roh tapi nipu orang. Kita ada satu gereja, ada pendoa loh Pak Erwin. Pendoa, kalau doa, waduh ngeroh banget gitu loh ya. Dia korupsi duitnya gereja. Jadi nggak ngejamin, tidak menjadi jamin. Bukan jadi indikator ya, bukan jadi parameter utama. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motif kita. Makanya di dalam Matius 8 ayat 5 dikatakan, orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Orang yang suci
hatinya melihat Allah. Artinya orang yang hatinya benar baru bisa melihat Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, bisa mengalami mukjizat Tuhan. Seberapa hebatnya bahasa rohnya dia, itu bukan parameter. Itu bukan parameter. Semoga menjawab Pak Erwin. Iya, jadi bukan jaminan ya Pak Freddy ya. Enggak jaminan. Enggak ada ayatnya tuh masuk surga karena bahasa roh. Makanya saya kadang-kadang suka minder Pak Freddy. Bukan apa-apa, kadang-kadang di orang bahasa roh, tapi saya belum bisa. Kadang-kadang saya suka gimana minder sendiri. Ya. Mintalah maka Pak Erwin akan dapat. Minta aja Pak kalau ada kehausan, nanti akan dilayani, dapat Pak Erwin. Ya. Yang penting melihat hati. Iya, benar. Ya, Om. Pak Erwin. Siap. Kalau mau ke Cina, apakah harus bisa bahasa Cina? Tidak. Tidak. Ya kan, yang penting sekarang begini, Pak Erwin sudah mempunyai kelengkapan paspor, visa, dan mungkin uang sekedarnya untuk di sana supaya tidak kelaparan. Sudah berangkat. Ya. Bapak itu maha mengerti, Pak Erwin. Menurut saya ya. Itu contoh yang bagus. Surga bukan karena Bapak bisa bahasa roh, tapi seperti Pak Freddy kasih informasi tadi, itu kan juga bahasa roh itu tidak selalunya menjadi jaminan utuh. Ada yang bahasa roh itu yang dihafal menurut saya, ada yang ya gimana ya, dulu tempat banyak terjadi problematik, tapi kita nggak bahas itu. Yang penting Pak Freddy bilang tadi, kalau Pak Erwin minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan kasih. Itu aja. Iya. Jadi bahasa itu kasih karunia Tuhan buat kita. Supaya waktu kita berdoa dalam roh, apa yang kita sebut itu, yang keinginan hati kita itu, iblis tidak mengerti dan tidak dipotong, tidak dihalangi. Gitu. Iya. Menurut itu benar nggak Pak Freddy? Karena bahasa roh hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Iya. Itu cara kita komunikasi dengan Tuhan. Ya, jadi bukan parameter. Untuk keselamatan, bukan parameternya. Bukan keselamatan. Ya. Thank you. Ya. Kan Pak Erwin, ya. kalau mau ke Spanyol kan, mau ke Barcelona kan, nggak perlu bahasa Spanyol kita, bahasa Indonesia aja. Kayak Pak John bilang tadi, yang penting paspor kita harus siapin. Pak Richard ini nih, niru Pak John. Yang lain dong, coba dong, jangan niru Pak John aja. Haleluya. Pak John itu ada benernya juga, luar biasa benernya. Ya, standar orang Kristen hari-hari ini jadi menjadikan bahasa roh itu sebagai salah satu kekudusan. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan cari. Hati kita, apakah hati kita melekat kepada Tuhan atau kita mengandalkan keakuan kita, seperti tadi di poin. Nah, saya Pak Freddy ada hal satu yang saya mau sampaikan Pak ya. Tadi di poin pertama Pak ya, banyak orang hari ini telah bonyok, Pak Freddy punya istilah, setelah bonyok, setelah bangkrut, setelah sakit parah, baru mau mencari Tuhan. Ini yang aduh, saya pikir ini sangat kasihan banget ya. Untung kalau mereka bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau tidak, istri. Tapi itulah Tuhan masih berikan kesempatan. Banyak orang-orang yang sudah hancur hidupnya, baru kemudian mencari Tuhan. Ini saya pikir perlu menjadi tanggung jawab beban kita bersama sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan untuk mendekati mereka. Jangan sampai terlambat. Sangat bahaya. Riskan sekali. Sangat riskan. Dan itu yang terjadi. Ada pertanyaan lagi dengan Ibu Margaret? Malam Pak John. Ya, silakan. Ada yang mau tanya ke Pak Freddy? Smart Life versus Stupid Life. Ya, malam Pak Freddy. Malam Bu Margaret. Ya, nggak terlalu nyimak sih Pak tadi sambil kerja. Cuman ada yang saya mau tanya, maksudnya bagaimana caranya menyadarkan orang yang
stupid life itu kalau dia itu stupid gitu. Kan seperti yang tadi Pak Freddy bilang, orang yang stupid life itu biasanya merasa dia yang justru benar, yang lainnya yang stupid gitu kan. Cara memberitahukan bahwa jalan hidup dia itu salah bagaimana ya? Oke. Ya, poin yang kedua tadi adalah jangan mencoba menjadi Tuhan buat orang itu. Ya, kita boleh menyampaikan, kita boleh berikan dia nasihat, kita boleh tuntun dia. Ya, kita harus menabur, kita bukakan pikiran dia. Tapi kalau dia belum mau terima, itu urusan Tuhan sama dia. Yang kita lakukan adalah kita doakan, tetap bangun persahabatan dengan dia. Semoga dia lihat kehidupan kita, respon-respon kita, dia berubah. Jadi kuncinya ya Bapak Ibu, kita nggak bisa mengubah hati orang. Tanggung jawab kita hanya mengabarkan kabar baik, mengabarkan firman, mengabarkan kesaksian kita dengan Yesus. Bagian kita itu. Tapi bagiannya Tuhanlah yang mengubah hati orang. Dia tanggung jawab kita hanya sampein. Kalau dia bebal, berarti kairosnya Tuhan belum nyampe. Kalau dia nggak mau terima, doakan aja. Ada timingnya. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, jadi bagian kita adalah memberitakan. That's it. Sehingga kita nggak punya ini loh, nggak punya beban moral ya kalau dia nggak mau berubah-ubah. Karena kita nggak bisa jadi Tuhan buat diri dia. Kita hanya bisa doakan dia. Ya ini kan bisa terjadi dengan pasangan, dengan anak kita, ya bisa dengan saudara kita, orang tua kita, kan banyak banget ya kejadian kayak gitu. Doakan aja. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Freddy. Margaret, semoga bisa menjawab pertanyaan kamu. Ya Pak John. Jangan pernah, never give up, jangan pernah menyerah, tabur terus yang baik. Satu ketika air yang sebenarnya tidak ada punya kekuatan, tapi kalau dia menetes terus di satu batu yang keras, sekeras apapun batu, itu suatu waktu akan lubang juga. Jadi menurut saya tahu Margaret punya banyak pengalaman perjuangan hidup yang cukup berat, tapi saya mau katakan satu hal malam ini dengan kasih Kristus. Never give up. Jangan pernah menyerah dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Maka Tuhan akan bertindak, bukan Margaret lagi. Ya. Amin. Makasih Pak John. Ya, mungkin masih ada yang mau nanya lagi. Siapa ini? Yang H ini siapa ya? Sorry, HJO. Saya ini kasih pakai Ibu Heni, Ibu Heni. Oh, Ya, Ibu Heni. Ibu, ya, ada pertanyaan Ibu Heni? Silakan Bu Heni. Iya Pak, aku cuma dengaran dulu Pak. Ya, mendengar lebih baik ya Bu ya, daripada tidak. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang menurut saya sangat memberikan jawaban bagi kita bersama malam hari ini. Tuhan tidak pernah janji yang baik-baik selalu. Yep. Apa Tuhan janji hidup takkan peduli. Apa pernah dia berjanji benar. Tetapi dia berjanji dan selalu tertangguh dan menuntut jalan hidup baru. Janjinya dia aturkan, amin. Janjinya dia pegang tanganku, bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan akan berlalu. Buat Margaret, sang surya bersinar dengan megah.
dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Janjinya Tuhan, janjinya Dia turunkan, janjinya Dia pegang tanganku. Haleluya, ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Haleluya, Tuhan puaskan jiwa. Haleluya, Tuhan menjawab doa. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti Komsel malam hari ini, khususnya buat hambanya Pak Freddy Leong yang telah menjadi saluran berkat, membawa kita kepada pengenalan dan kebenaran akan Tuhan dan hidup menurut apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Freddy, mungkin bisa tutup kita dalam doa, Pak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk malam ini Engkau banyak bicara terhadap kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami mau ambil komitmen Tuhan untuk bergantung sepenuhnya hidup kami kepada Engkau dan memiliki respon yang cerdas dan yang benar di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa untuk seluruh firman-Mu pada malam hari ini. Saudara, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman, Pak Freddy. Terima kasih semua. Malam. Terima kasih Pak John. Pak Freddy, terima kasih Pak John. Thank you. Malam semuanya. Never give up. Oke. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Pak Minardi, semoga tiba dengan selamat. Pak Erwin, terima kasih bisa bergabung. Pak Richard Wijaya, terima kasih banyak sudah bisa mendengarkan apa yang Thank sampaikan. you Bro John, buat teman-teman, Pak Freddy, thank you buat semuanya. Semoga tiba dengan selamat, Bro. Tuhan memberkati. Ibu Heni juga terima kasih untuk bergabungnya malam hari ini. Iya, Kita selamat malam. nanti untuk hari Kamis yang akan datang. Ya. Ya, Bu Lita. Pak John, Bu Eni. Halo, Kita Bu dari Lita. BR27 sama Bu Ria, Pak John. Sama Bu Kita Eni. kita dari BR27. Oh ya? Iya, sama Bu Ria. Oh, Iya. Ibu Yuli udah ikut di BR ya? Belum, dia ikut SPK. Ikut SPK dia. ya? Iya. Sama kita, di BR kita. Oh, good. Iya. Kita Lagi tadi Ibu Lita kasih tahu belajar. terlambat. Kita ada minta waktu buat Ibu Yuli sampaikan sesuatu, tapi dia tidak buka mic-nya. Iya, nanti kita